Tantri. Dan dia sangat berempati mendengar kejadian yang menimpa kita. Bu Tantri mempersilahkan kita semua untuk tinggal di rumahnya. Tunggu dulu, kamu mau kemana sih? Apa sih Tante? Aku gak percaya lagi sama Tante. Emang ada apa? Kamu kenapa sebenarnya? Ha? Tante sama sekali gak peduli sama aku pas kebakaran itu. Dan sekarang Tante kayak seolah gak terjadi apa-apa Tante. Jadi bukan aku nggak mau nolongin kamu. Aku mohon kamu mengerti, Nadia. Apa aku masih bisa percaya sama perempuan ini? Hati kecilku bilang, aku udah gak bisa percaya sama dia. Tapi aku terlalu malu untuk masuk ke dalam tim Bukansah. Udah, nggak ada tempat lagi selain aku, Dani dan Oma. Coba kamu pikirkan baik-baik. Lebih baik kamu ikut kami. Untung ya Pak, mereka semuanya baik-baik aja. Iya sayang, makanya kita harus banyak bersyukur dan kita juga harus mensupport mereka. Ya. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama sayang. Itu mereka. Oh ya. Ayo, Kirana turun. Assalamualaikum. Kirana, turun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Andre. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Saya turut prihatin dengan kejadian di rumah Bapak. Ya, begitulah. Yuk, mari masuk. Mari silakan. Ya, Pak Andre. Kaget aku nih. Sekarang kita tinggal di sini. Untuk sementara saja. Aneh. Tadi di rumah sakit dia bisa ngomong seenaknya. Dengan gestur yang lancang. Kenapa sekarang kayak ketakutan gitu? Sayang, sini. Kamu kenapa sedih sih? Ma, aku bosan mau di sini nggak enak. Mainan aku nggak ada. Sayang, yang penting sekarang ini kan kita lagi bareng-bareng, kita lagi ngumpul keluarga. Kalau misalkan mainan kan bisa dicari lagi atau dibeli. Yang paling berharga itu kita bisa bersama sekarang. Kirana sayang, Kirana kan bisa nanti balik ke tempat rumahnya Kirana. Kirana bisa ambil mainan Kirana di sana. Tante beneran. Ya?
Iya, tapi perginya kamu sama mama ya. Nggak boleh pergi sendiri, ya sayang? Tante. Tante, Iya sayang, udah kapan perginya? perginya besok aja ya sayang ya. Soalnya kan sekarang udah sore. Gak kelihatan kalau sore, jadi besok aja perginya. Ya? Kamu lihat mereka. Sepertinya mereka mau pergi. Sekarang tugas kamu adalah kamu harus cari celah untuk menyakiti mereka. Tapi ingat, jangan sampai ada yang tahu. Siap, Non? Ngerti kan? Siap, Non. Yaudah, sana. Itu Biani mau kemana? Gue ikutin deh. Tunggu, Non. Saya ikut ya, Non. Siapa tahu ada bisa bantu-bantu di sana, Non. Ya udah. Sayang, kamu nanti duduknya di belakang ya. Mama harus nemenin Bu Tantri di depan. Ya deh, Mah. Nanti Tante Tantri marah. Nanti dikira supir. Ya udah. Ya udah yuk. Aku ikut dong. Gak apa-apa kan, Bu? Gak apa-apa. Ayo. Ya Allah, kenapa jadi kebakaran kayak gini sih? Sayang, udah. Kamu jangan sedih lagi ya. Mah, lihat rumah kita jadi begini. Kamu tenang aja, Papa pasti akan benerin rumah ini lagi kok. Nih, sekalian foto dibuang di sampah, jangan lupa dibakar ya. Oh, ya. Bro, lanjutin. Iya.
Itu nggak foto aku sama mama aku. Maaf, saya cuma disuruh aja, Dek. Maaf ya. Jangan kamu yang ambil. Sayang, udah tenang aja nih, aman kok. Aku takut. Sayang, kamu gak apa-apa, sayang. Gak apa-apa kamu? Ma, aku takut, Ma. Yang penting kamu gak kenapa-napa. Nadia, terima kasih banyak ya. Kalau bukan karena kamu, mungkin ibu sama Tiaranya bakal kena bahaya. Aku lakuin ini buat Kirana, Bu. Bukan buat Ibu. Bukan, Sa. Nadia, bangun Nadia. Ayo, kita harus keluar dari sini, Nadia. Ayo cepet. Awas. Ayo Nadia, kamu harus bangun, Nadia. Ayo. Ayo sayang, kita masuk. Hei, kamu ngantuk, Nak? Bobo dulu ya. Enggak, Ma. Kirana mau nungguin Papa. Kamu harus bobo sekarang sama Mama yuk. Tapi kalau Papa pulang, bangunin ya. Iya sayang, nanti Mama bangunin. Papa? Maaf aku terlambat. Selamat hari ulang tahun. Mama. Mama. Kenapa sayang? Kenapa, Nak? Ma, Ada apa? kok kayak gini? Udah sayang, jangan sedih lagi ya. Sayang, udah. Nanti kita beli yang baru lagi ya. Udah dong. Yuk, kita cari yang lain yuk. Selamat pagi Pak Bayu, Pak Andre. Selamat pagi. Pagi. Kedatangan kami ke sini ini ingin minta keterangan masalah kebakaran rumah Bapak. Iya Pak, terima kasih Bapak-Bapak sudah datang. Sama-sama. Mari,
Kita bicara di dalam aja. Ayo, siap. Mari, Mbak. Semoga mereka tidak menemukan apa-apa. Mah, kok Mama bingung lihat-liatin itu? Gak apa-apa sayang. Mama cuma bingung kalau liantinnya tiba-tiba ada di sini ya. Mama udah lama gak ngeliat ya soalnya. Tadi sepertinya Nadia lihat aku di atas. Biar nggak dicurigain, aku harus nunjukin kalau aku temennya Non Kanza. Aku gak kuat lagi mas buat gendong dia. Ayo, sekarang kita keluar. Non Kanza! Ada apa, Bi? Coba lihat deh Non, ini selang gasnya. Ada yang rusakin. Berarti ini bukan kecelakaan Non, tapi ada yang sengaja mau ngeledakin rumah ini Non. Sebenarnya apa rencana dia? Apa maksud dia ngelakuin ini? Kirana, udah dapat belum barang yang kamu cari? Ini lagi nyari, Kak. Ya udah, kalau udah dapat kita pergi aja. Yuk. Kak, tunggu, Kak. Ma, kok karena dia cepet-cepet banget sih? Karena aku masih nyari barang-barang aku. Iya sayang, mungkin karena dia tuh trauma, dia masih takut. Tapi kok Mama nggak takut? Kan Mama kejebak di api. Ya udah, sekarang kita pergi ya. Yuk. Aduh, kacau nih, kacau. Hah, gak bisa gue. Kok gak bisa kelamaan nih tinggal di rumah si Tantri. Yang ada kiamat hidup gue. Aduh, gue mesti gimana dong? Masa gue balik lagi sih ke rumah gue yang lama? Gak ada enak-enak itu rumah. Panas, jelek. Gak. Aduh, apa yang harus gue lakuin? Gini aja, mendingan gue ke rumahnya si perempuan songong itu. Gue cari tahu rencana dia tuh apa sebenarnya. Begitu gue tahu, gue bikin, gue rubah permainan dia supaya dia nggak bisa ngancam-ngancam gue lagi. Terus si Hasan
Hasan gue bawa kabur dari rumah dia. Non, saya mau permisi ke belakang dulu ya Non, mau bantu-bantu. Iya. Sekarang kalian semua istirahat aja. Nanti saya suruh Bibi masakin buat kalian semua. Ya? Makasih ya Bu. Yuk kita masuk. Aku harus tahu pembicaraan mereka. Kalau sampai mereka curiga sama aku bisa antisipasi. Pak Andre, Pak Bayu, kalau begitu kami mohon izin. Ya, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak. Sama-sama. Mas, kok ada polisi? Iya, Mas sama Pak Andre melaporkan kebakaran kemarin itu ke polisi. Makanya polisi datang untuk memeriksa. Dan menurut mereka, kebakaran itu bukan kesengajaan, tapi kecelakaan. Mas, itu bukan kecelakaan Mas, tapi itu sengaja. Apa maksud kamu, Kansa? Lihat ini Mas. Ini selangnya itu bukan bocor atau gimana, tapi ini aku rasa digunting Mas. Ada seseorang mungkin yang pengen celakain keluarga kita. Ini sengaja Mas. Berarti ini bisa dijadikan alat bukti. Bukan sah, bisa kita ngomong sebentar di dalam? Ya. Ada apa Bu? Mungkin bukan akan kaget dan nggak percaya kalau saya menyampaikan ini. Ada apa emangnya? Ini mengenai Laura. Saya menemukan hal yang mencurigakan mengenai dia. Maksud Ibu? Begini, sebelumnya saya merasa aneh mengenai dia. Jadi saya menyuruh suami saya untuk menyelidiki latar belakangnya Laura. Dan suami saya menemukan bahwa dia itu berasal dari daerah yang sama dengan Pak Bayu. Dan kebetulan juga Laura ini diadopsi oleh teman dekatnya keluarga Bayu. Saya merasa itu sebuah kejanggalan. Gimana ya Bu ya? Ya mungkin aja kebetulan dan mungkin keluarga angkatnya memang mengambil anak dari daerah situ. Ya bisa aja itu suatu kebetulan. Dan saya juga sudah memberitahukan Pak Bayu mengenai hal ini dan ternyata memang Pak Bayu sudah tahu. Tapi firasat saya mengatakan bahwa ada yang lebih besar yang tidak kita sadari. Saya hanya mau mengatakan bukan hati-hati sama dia,
sama Laura. Ya udah Bu, makasih ya Bu informasinya. Tapi saya mau ketemu sama Kirara dulu sebentar. Ibu, coba. Bayu ingin memperlihatkan ibu ini. Ibu lihat ini. Bayu, kenapa kamu tunjukin selang yang kebakar ini pada ibu? Kita sekarang menjadi tamu di rumah ini, Ibu. Rasanya nggak etis buat Bayu kalau Bayu itu sampai membentak Ibu. Sampai memberitahukan kepada semua orang di rumah ini kalau Ibu ternyata yang bersabotase selang ini sampai rumah kita kebakaran. Bayu, kenapa kamu tuduh ibu kayak begitu? Mana mungkin ibu mau menyakiti keluarga ibu sendiri? Di rumah ini kan ada anak dan cucu-cucunya ibu di sini. Ibu ingin menyakiti Kansa. Ibu ingin Kansa itu keluar dari rumah. Tapi lihat, apa yang dilakukan Kansa? Dia rela membahayakan nyawanya demi menyelamatkan cucu ibu sendiri. Anak tirinya. Bayu, bukan ibu yang melakukan itu, Bayu. Nggak ngerti, nggak tahu. Percuma ibu mengelak. Ngaku aja. Bayu, ibu tuh benar-benar nggak tahu, nggak mengerti. Masa kamu nggak percaya sama ibu sih? Maaf ya ibu. Saat ini, Bayu jadi benar-benar gak percaya sama ibu. Bayu, Bayu. Ada apa Ibu manggil Mas Bayu? Biar aku aja ngomong sama dia. Puas kamu. Kamu sudah berhasil mencuci otak anakku. Dan kamu bilang bahwa saya sengaja yang mau membunuh kamu. Ibu nggak ingat? Ibu kan memang berusaha untuk bunuh aku, Bu. Ibu ingat kan kejadian pas percikan api itu, Bu? Kalau misalkan sampai anak-anak ibu kena, cucu ibu kena, gimana? Ibu bakal kehilangan semuanya. Dan ibu nggak akan bisa maafin diri ibu sendiri. Hari ini kamu sudah menjatuhkan aku di mata anakku lagi. Aku nggak akan pernah melupakan ini. Aku juga nggak akan duduk diam. Kansa, jangan berpikir bahwa kamu sudah menang. Kanza, kalau jalan lihat-lihat dong. Ya maaf Bu, aku nggak ngeliat tadi. Astaga, kiringan itu kan kalungnya si Kanza dari ibunya waktu bayi. Kok Kalung itu kenapa bisa ada sama dia?
Kenapa bisa ada sama si Kanza ya? Iya, ini Bu, aku ketemu di rumah Mas Bayu. Ini kalung punya Ibu kan? Mungkin Ibu jatuhin pas ada kebakaran. Gue kan simpen kalung itu di lemarinya Tasya. Waktu Tasya kabur, kalung itu juga nggak ada. Dibawa kabur sama si Tasya. Terus kenapa Kanza bisa nemu di rumah lakinya ya? Aduh. Apa berarti si Tasya masih ada di rumah itu? Bentar. Ibu ingat ada yang mau ibu ambil. Bentar. Kak. Kak, tunggu Kak. Kenapa sih? Setiap kali gue mau ngomong sama lo selalu menghindar. Apa salah gue? Hah? Oh, gitu. Lu udah nganggap wanita itu jadi pahlawan gitu buat lu, Kak? Kenyataannya, dari kalian semua cuma bukan Kanza doang yang berani nolongin dia pas kebakaran. Dia nyelamatin hidup gue, Dani. Kalau dia nggak ngelakuin itu, gue sampai sekarang gak mungkin masih hidup. Kak, coba lu pikir, Kak. Dia itu udah sengaja bakar rumah kita, Kak. Supaya dia nolongin lu dan di mata papa tuh jadi pahlawan gitu buat lu. Itu omong kosong. Pertama, Kak, dia udah bikin Kirana lengket dan papa tunduk sama dia, Kak. Tiba-tiba lu tobat, salut gue tuh sama tuh cewek. Lo jangan ngomong macem-macem ya. Lo harus inget, Kak, dia itu cuma ngejar duit papa. Terserah lo pengen bilang apa. Tapi sebentar lagi lo bakalan sadar atas kesalahan lo. Bahwa bukan Kanza itu gak seperti orang yang biasa kita pikirin. Dia itu orang baik, bukan jahat. Susah ngomong sama otak yang udah dicuci kayak lo. Serah. Sekarang gue jadi curiga sama Tante Laura. Dia kayak ngerencanain sesuatu. Tapi apa ya? Dengan dia menyimpan liontin di sini, ini akan mempermudah pekerjaan aku.
sekarang kamu tidur ya. Nih. Mah, kok bonekanya bawa asap? Sini. Pakai ini ya. Udah mendingan belum? Wangi mah, makasih mah. Iya sayang. Sekarang kamu tidur ya. Nanti kalau misalkan kamu bangun, Mama ada di kamar sebelah. Panggil Mama aja ya. Iya mah. Mas, ada apa? Saya merasa berutang nyawa sama kamu. Kamu sudah menyelamatkan Nadia anakku. Mas nggak tahu apa jadinya kalau nggak ada kamu, dan nggak tahu apa yang akan Mas katakan kepada Sarah, ibu mereka kalau aku... Nah sudahlah. Anggap aja yang kita alamin sekarang ini buat pelajaran aja Mas. Ini mungkin anugerah dari Allah. Dan masa lalu itu yang ngebuat kita jadi tambah lebih kuat. Iya kan, Sa? Kamu benar. Dan Mas merasa lebih bersyukur karena memiliki kamu. Apa ini pertanda? Mas Bayu sudah mencintai aku. Kansa, mungkin kamu tidak akan percaya apa yang akan Mas katakan ini. Tapi Mas mulai merasa Mas mulai mencintai kamu. Dan perasaan Mas ini semakin hari semakin tumbuh buat kamu. Sayang, kita harus pastikan mereka nyaman tinggal di sini. Suatu hal yang sangat mengerikan jika orang kehilangan semuanya dalam waktu yang begitu cepat. Tapi untunglah
Bayu mengasuransikan semua asetnya. Ya, bagaimanapun juga Bayu kan orang kaya. Ya. Sayang, kamu ngelamunin apa? Hah? Pak, aku sudah melakukan apa yang kamu sarankan. Jadi aku sudah mensketsa ulang liontin itu. Dan sketsa itu sudah aku upload di Instagramku. Mudah-mudahan ada yang melihat dan membalas pesanku ya, Pak. Iya, sayang. Mudah-mudahan aku ketemu anakku ya, Pak. Insya Allah ketemu. Ya. Allah pasti akan mempertemukan anak dan ibunya yang sudah cukup lama terpisah. Ya. Perkiraan aku benar kan selama ini? Ternyata mereka berdua itu ada hubungan. Jadi benar, Kanza itu adalah anak dari Tantri. Aku akan meretas Instagram kamu supaya kamu tidak lagi mendapat informasi tentang anak kamu. Hei Tante, sini. Tante, kita itu cuma tamu ya di rumah ini. Tapi Tante bersikap seolah di rumah punya Tante. Maksud kamu apa sih? Aku tahu. Aku tahu apa yang Tante mau. Emang aku pengen bukan itu pergi dari rumah aku. Tapi Tante cuma manfaatin aku, Oma dan Dani, Tante. Memang, Dani itu udah terpengaruh sama Tante. Tapi aku enggak. Aku bakalan ngasih tau ke Papa semua rencana aku suka Tante. Apa sih Tante? Nadia. Pasti. Aduh, aku takut deh kalau kamu marah-marah. Sebelum kamu menunjukkan rasa cinta kamu, rasa sayang kamu, serta simpati kamu dengan ibu tiri kamu itu. Jangan buru-buru, karena aku mau menunjukkan sesuatu sama kamu. Sekarang ikuti aku. Tante lepasin! Ayo ikuti aku. Lepasin! Kamu udah siap? Itu siapa yang motong selang? Enggak. Itu bukan aku, Tante. Aku nggak ngelakuin itu. Ya emang bukan kamu. Kamu lihat sendiri kan? Ini editan kan? Ini pasti editan. Jangan kenceng-kenceng dong.
Iya, emang ini editan. Zaman sekarang kan udah canggih. Jadi video juga bisa dimanipulasi. Kamu kebayang gak sih kalau video itu aku liatin sama papa kamu? Kira-kira reaksinya apa ya? Maksud Tante apa? Tante pengen ngancam aku? Kamu itu udah dibilang anak yang nakal, anak yang kurang ajar. Bahkan kemarin kamu berurusan sama polisi, kan? Lagi pula, papa kamu tuh lebih percaya sama aku daripada sama kamu. Enggak. Tante nggak bisa ngancam aku kayak gini, Tante. Siapa bilang aku nggak bisa ngancem kamu, hah? Ya bisa dong. Aku itu punya insting yang sangat kuat. Pada saat kamu masuk mobil, saat itu juga aku tahu kalau kamu punya agenda sendiri. Tante itu Anak kecil, kamu nggak usah marah-marah kayak gitu dong. Aku kasih tahu sama kamu ya. Kalau kamu mau berbuat macam-macam sama aku akan memperlihatkan video itu sama papa kamu. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Kayaknya seru banget deh. Bisa-bisa kamu diusir dari rumah atau kamu akan dipanggilkan polisi. Tapi kali ini papa kamu yang manggil polisi ya, bukan dia menolong kamu. Oh iya, belum lagi ibu tiri kamu. Ibu tiri kamu pasti akan bilang sama semua orang kalau kebakaran itu adalah faktor sengaja. Yang aku butuhkan hanya video itu. Dan kamu pelakunya. Dan kamu juga yang ditangkap. Aduh, anak kecil, anak kecil. Lain kali, kalau kamu mau macam-macam sama aku, pikir sama otak kamu yang baik. Oke? Udah sana, masuk kamar. Masuk. Kenapa sih Tante Laura itu licik banget? Pasti dia dalang di balik kebakarannya. Iya.
Oma nyuruh dia datang ke rumah untuk nolong keluarga kami. Tapi kenapa jadi kayak gini sih? Apa jangan-jangan dia punya rencana lain? Tante Laura ngapain pergi malam-malam? Mending gue ikutin. Siapa tahu gue dapat petunjuk kebusukannya dia. Ya. Nadia. Pak. Kamu mau ngapain? Apa aku bilang aja kalau Tante Laura itu datang ke rumah kita bukan hanya sebagai pengajar kita, tapi diundang Oma untuk ngusir Kanza. Tapi sekarang Tante Laura punya maksud lain di balik itu semua. Nadia. Jawab apa? Kamu mau pergi kemana malam-malam begini? Kamu itu kenapa? Kamu kebayang gak sih kalau video itu aku liatin sama papa kamu? Aku di sini. Aku mau memenuhi janji aku sama Oma. Kalau aku mau ngurusin ibu tiri kalian. Tante, kalau Tante butuh bantuan bilang aja sama kita. Kita tahu kok semuanya tentang perempuan itu. Emang Tante mau rencanain apa? Kalian tenang aja. Tante masih punya banyak cara. Karena kita akan membunuh ular tanpa kita terluka. Pak, ada suatu hal yang Bapak harus tahu, Pak. Tante Laura itu orang jahat, Pak. Dia dalang di balik ini semua. Keluarga kita jadi hancur gara-gara dia, Pak. Dia udah coba cuci otak Kirana untuk membenci Bu Kanza. Dan dia yang bakar rumah kita, Pak. Apa yang kamu katakan? Apa maksud kamu, Nadia? Oma nyuruh Tante Laura datang ke sini untuk mengusir Bu Kanza, Pak. Dan supaya Tante Laura nikah sama Papa. Terus kamu baru cerita sekarang? Hah? Apa yang kamu lakukan ini sudah bisa membahayakan semua orang di sini. Ternyata kamu tuh lebih buruk dari yang pernah Papa pikirkan. Jawab apa? Mas, udahlah.
jangan tanya anak-anak seperti kayak gitu, Mas. Mereka baru ngalamin kejadian yang buruk loh. Kamu nggak perlu membela dia. Kita semua baru mengalami yang namanya kejadian buruk dan Mas, melihat dia ini mau menyengat malam-malam, kamu mau keluar, iya? Mas, udah jangan marah-marah. Kita lagi di rumah orang loh. Kalau misalkan Bu Tantri sama Pak Andre denger gimana? Mama Kanza baik banget sama aku. Padahal aku udah jahat banget sama dia. Apa aku cerita aja ke Mama Kanza? Mama bakal memahami aku. Tidak bakal marah-marah kayak Papa pastinya. Tapi aku juga harus minta maaf. Tadi ada apa? Hah? Bicara sama ibu. Ibu mau dengar kok. Ada apa sayang? Nadia. Biarkan Nadia. Tapi Mas, Nadia tuh seperti pengen ngomong sesuatu Mas. Tapi aku nggak tahu apa. Mungkin dia masih trauma kali ya, Mas. Biarkan saja dia. Nadia nggak perlu dimanjakan seperti itu. Takutnya nanti dia malah berkata kasar sama kamu dan kamu sakit hati. Kamu tahu kan dia sifatnya seperti apa? Tapi Mas... Kanza. Mas nggak mau kamu sakit hati lagi sama anakku. Nah, Kanza, kalian berdua itu sangat berharga buat aku. Di sini Mas ingin menjaga perasaan kalian berdua. Semoga saja Nadia bisa melihat sisi kebaikan di dalam hati kamu, Kanza. Dan semuanya, seiring berjalannya waktu aku ingin melihat Ibu, Dani, Nadia bisa melihat kebaikan kamu. Benar Mas. Waktu akan mengubah segalanya termasuk kamu. Aku juga akan berharap akan mengubah anak-anak kita juga. Pak. Saya mau keluar, tolong bukain gerbangnya ya. Baik, Non. Oke, gua harus ikutin itu perempuan licik kan.
Pak? Pak? Kok akunku nggak ada? Pak, akunku hilang. Kok nggak ada sih? Saya hilang. Coba lihat nih. Akun Facebook kamu juga hilang. Pasti ada orang yang sengaja membajak akun-akun kamu. Terus gimana ini, Pak? Ya udah, kamu sabar ya. Ini cuma batu sandungan kecil aja, dan bertanda kamu semakin dekat dengan pencarian kamu. Gue harus cepet-cepet kabur keluar dari rumah si tantri ini. Itu perempuan licik. Mau kemana keluar malam-malam gini? Perempuan itu ada di sini. Kok bisa sih dia ada di sini, Pak? Dia siapa? Perempuan yang tahu di mana anakku berada. Aduh, gilingan. Itu si Tantri pakai ngeliat gue lagi. Aduh, kacau nih, kacau. Gue mesti cepet-cepet pergi deh dari sini. Tantri! Tantri! Astagfirullahaladzim. Harus bagaimana? Dokter Afik. Angkat, dokter, angkat. Aku bisa saja mengejar perempuan itu. Tapi aku gak mungkin meninggalkan tante sendirian. Karena dia Kak, mana dia? Sekarang jam berapa? Sekarang jam 8. Kenapa? Wah, aku terlambat. Terlambat apa? Aku lupa sholat Isya. Ayo Kak, kita sholat bareng. Ayo Kak, kita wudhu dulu Kak. Ayo Kak. Ya Allah, terima kasih ya Allah udah selamatin Kak Nadia dan Mama Kanza.
Ya Allah, terima kasih ya Allah udah berikan tempat tinggal di rumah Tante Tantri dan Om Andre. Ya Allah, aku mohon jauhkan orang jahat dari aku. Bukan, Sa! Nadia! 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 Nadia, bangun Nadia! Ya Allah, apakah Engkau akan mengampuni semua dosaku ya Allah? Aku ingin bertobat. Aku ingin sekali mengaku dan menunjukkan kepada keluargaku siapa yang jahat di rumah ini. Tapi aku nggak berani. Aku takut Tante Laura akan menyakiti keluargaku lagi. Ya tidak? Ya. Kenapa Kanza bisa membawa semua orang keluar dari rumah? Lagi gagal rencanaku. Aku akan membuat mereka membayar lunas semuanya. Aku gak akan tinggal diam. Tunggu balasan aku. Laura, kakekmu meninggalkan ini untukmu. Laura, saat kamu membaca surat ini, berarti kamu satu-satunya yang masih hidup di keluarga kita. Perlu waktu untukmu mengerti isi surat ini. Orang akan mengatakan padamu bahwa kakek bunuh diri dan membunuh semua keluarga kita. Tapi itu semua gak benar. Kakek dipaksa untuk melakukan itu semua agar terkesan kakek yang membunuh semua keluarga, lalu bunuh diri. Yang bertanggung jawab atas semua ini adalah keluarga Bayu. Arwah kakekmu baru bisa tenang ketika Bayu dan keluarganya sudah mati dalam penderitaan. Iya, Kek. Aku akan membalas semuanya. Aku gak akan pernah membiarkan mereka semua bahagia. Mereka harus merasakan apa yang aku rasakan.
Stop. Gue harus bisa nyusup ke dalam situ. Dan gue bawa si Hasan keluar dari rumah perempuan licik itu. Harus bisa. Mas Bahar! Ada apa, Nenek? Ada apa? Lihat, Mas. Mas, lihat. Dia sadar, Mas. Kayaknya dia mau ngomong sesuatu deh. Iya, Mas. Tantri. Kanjang. Ya udah, kita cepat langsung kasih tahu Non Laura. Kayaknya dia baru pulang tuh. Ayo kita cepat kasih tahu. Iya, Mas. Maaf, ada apa dengan Bu Tantri? Kanza sudah seperti anak kamu sendiri. Mbak Tantri bisa aja. Iya, kamu benar sekali Mbak Tantri. Sebentar lagi dia memang akan menjadi anakku. Aku itu kalau berdiri di atas sini selalu suka sama pemandangan di sini. Indah sekali. Tenang. Anakku! Bu, Ibu tenang, Bu. Perempuan yang di jendela itu, Pak, mencoba membunuhku dan mencoba membunuh anakku. Aku ingat wajahnya. Aku ingat, Pak. Tolong cari perempuan itu. Bu, kalau orang yang ibu maksud itu hampir mau membunuh, berarti orang itu sangat berbahaya sekali. Dia memang berbahaya. Dia mencoba mencelakakan anakku. Cari dia sekarang, Pak. Cari, Pak. Cari. Ya udah, kamu tenang dulu, kamu tenang. Ya udah, tenang. Mari kita
lanjutkan ngobrol di luar ya. Ya, istirahat ya. Bukansa jangan pergi. Bukansa di sini aja. Kita sudah mencari ke seliling rumah, bahkan lingkungan di sini, tapi kita nggak ketemu dengan orang itu. Pak Andre, maaf kalau boleh tahu, siapa perempuan itu, Pak? Sayangnya Tantri nggak tahu nama perempuan itu, dan saya pun hanya tahu wajahnya karena dia pernah datang sekali ke sini. Sayang sekali ya. Seandainya kita bisa tahu nama orang itu, pasti akan lebih mudah mencarinya. Bahkan kita bisa melapor ke polisi. Tapi maaf Pak Andre, siapa sih sebenarnya perempuan ini? Perempuan ini adalah orang yang tahu di mana keberadaan anaknya Tantri yang hilang. Dan Tantri sudah mencari anaknya sejak dulu, tapi belum ketemu sampai sekarang. Kalau anak itu masih hidup, mungkin seumuran dengan Ibu Kansa. Jadi itu sebabnya Ibu Tantri merasa sangat dekat dengan Kansa ya? Iya Pak Bayu. Mungkin dia melihat sosok anaknya dalam diri Ibu Kansa. Permisi. Kami sudah melihat rekaman CCTV. Tapi tidak ada penyusup di rumah ini. Hanya ada Ibu Laura di dalam mobil. Bisa saya lihat CCTV-nya, Pak? Boleh, Pak. Iya, Pak. Bu, Tantri udah tidur. Terima kasih Bu Kansa. Pak Bayu, saya tinggal dulu bentar. Iya, Pak. Sayang. Bu Tantri, ternyata beliau itu... Mas, Bu Tantri udah ngasih tahu semuanya sama aku. Iya, dia merasa punya hubungan dengan kamu. Mas, ini masalah sentimental, Mas. Dan aku juga ngerasain apa yang dia rasain. Bu Tantri, dia sedang kesakitan. Beberapa orang menginginkan hidup mereka diwarnai oleh kehadirannya anak-anak mereka. Buat aku, anak-anak adalah segalanya.
Ya walaupun mereka terkadang bikin aku naik darah, sakit kepala. Mas, anak-anak itu berharga, Mas. Makanya kamu tuh harusnya bersyukur. Banyak orang di luar sana menginginkan anak, Mas. Dan kamu udah dititipin sama 3 anak, Mas. Dan Mas Boy ini bisa bertahan menghadapi mereka karena kamu juga, tau nggak? Terima kasih ya. Mas, Nadia sama Kirana tidurnya sambil berpelukan, Mas. Ini baru pertama kali loh Mas melihat Nadia mau tidur dengan adiknya Kirana. Biasanya dia cuma mau dekat dengan Dani karena umur mereka yang tidak terlampau jauh. Mas, Bu Sarah benar. Masih ada harapan buat mereka. Karena mereka tuh anak yang baik. Tinggal kita aja, Mas. Nuntun mereka untuk jadi orang yang baik, Mas. Selamanya. Mas akan selalu berterima kasih sama kamu. Bayu sudah menuduhku telah menyebabkan kebakaran ini. Dan Kansa juga mengatakan hal yang sama. Wanita itu akan membayar atas apa yang dia lakukan pada saya. Ini di mana Laura ya? Ngapain sih ibu tua ini nelpon? Gak penting deh. Non, dia sudah bangun, Non. Udah bangun? Udah bener-bener sadar maksudnya? Belum sepenuhnya sadar, tapi dia menyebutkan nama, Non. Nama siapa? Siapa? Lupa, Non. Nama siapa ya? Kamu tuh gimana sih? Masa kamu lupa? Coba kamu ingat-ingat lagi namanya siapa? Hah? Maaf, Non. Saya benar-benar lupa, Non. Kamu tuh kerja gak becus banget sih. Maaf, Non. Kira-kira ada rahasia apa ya? Mana tuh? Anjingnya kayaknya pada nggak ngegonggong. Pada tidur kali ya? Aman deh gue, aman. Wah, nasib baik. Cakep banget nih, nggak dikunci. Pada kemana ya? Gue nggak boleh sampai ketahuan sama mereka.
Gue harus gerak cepat. Hasan, lu udah sadar? Hasan, bagus lu sadar. Hasan, keadaan lagi genting banget. Kanza kasihan. Lo harus bangun. Lo harus keluar dari sini. Ayo, gue bantu lo. Ayo cepetan keluar. Untung ada kursi roda. Ayo Hasan. Ayo cepetan. Ayo berjuang Hasan. Lo harus bangun. Lo harus keluar dari sini. Kasihan keponakan lo. Kasihan. Kita harus lakukan sesuatu. Si Laura perempuan yang ada di sini tuh jahat banget. Ayo. Aduh, mau kemana kalian? Hah? Serbuknya kurang banyak kali ya. Mereka aja bisa ngejar. Hasan, ayo. Aduh, pakai mampet lagi. Aduh, gilingan deh. Hasan, batu dorong pakai badan lo. Cepetan, kita harus keluar dari tempat ini. Itu perempuan jahat banget. Dia mau manfaatin lo supaya bisa nyakitin si Kanza. Ayo, bantu dorong. Enggak. Aku nggak mau ikut mereka berdua. Bahar, tangkap perempuan itu. Baik, Non. Ayo Hasan, kita harus keluar dari tempat ini. Harus keluar. Bahar, kamu bangun. Sekarang juga kamu kunci pintu belakang, cepat. Iya, Non. Dasar perempuan celaka. Kamu gak akan bisa lepas dari aku. Kurang ajar. Aduh, gilingan. Pintu ditutup lagi. Tahu rasa lo. Syukurin lo. Hah? Macam-macam sama gue. Kita harus lakukan sesuatu buat Kanza, keponakan kesayangan lo, ya kan? Aduh, agak susah banget gilingan. Hasan, lo bantu dorong pakai badan lo. Astaga, lo PR banget, pakai aja udah jatuh lagi. Ayo, bangun cepetan. Hasan, bangun. Aduh, lo berat banget gilingan lo. Gue gak kuat lah ngangkat lo kalau lo gak bantuin. Ayo cepetan. Basi, aku tidak akan ikut kamu kemana-mana. Aku tahu kamu orang jahat. Aduh. Begitu aja gak becus kerjanya. Kemana dia, ha? Kemana? Ke sana tadi, Non. Yaudah. Kamu cari ke sana. Saya cari ke sini ya. Apa mesti gue lakuin? Nih, gue deket ini. Lo pegangan sini cepetan. Ayo cepetan. Cepetan Hasan. Sini. Mau kemana lo? Hah? Mau kemana? Lepasin gue. Diam. Bahar, sini. Iya, Non. Bawa dia masuk ke rumah. Cepat. Baik, Non. Jangan lu sentuh adik gue. Lepasin adik gue. Lepasin adik gue. Jangan lu sentuh. Dengar ya sih. Kalau lo berani macam-macam sama gue akan bikin nasib lo hilang sama kayak anak lo. Ngerti lo? Sekarang juga lo pergi dari sini sebelum gue berubah pikiran. Awas! Sama. Simpen dia di situ. Pulang. Apa kamu bilang? Kamu mau pulang? Kamu harus tahu ya, kamu itu udah gak punya apa-apa. Bahkan rumah pun kamu gak punya.
Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini sama aku. Karena masih banyak hal yang mau aku tanyakan sama kamu. Ngerti kan? Apa yang perempuan ini inginkan dariku? Mengapa dia menyekapku seperti ini? Non, nanti kembali lagi ke rumah itu. Oh ya jelas dong. Karena pekerjaan saya belum selesai. Kamu di sini jagain dia baik-baik. Laporkan apapun yang terjadi sama dia. Baik, Non. Kalau perlu kamu sewa lagi tuh security di sini yang banyak. Baik, Non. Perempuan ini pernah berbicara di telepon tentang Kanza. Entah kenapa firasatku mengatakan bahwa dia punya rencana jahat kepada Kanza. Biar cantik, kamu harus rapih. Kenapa? Kok kamu ngeliatin kakak gitu banget? Habisnya aneh, setiap kali kan kakak nggak bantuin aku siap-siap sekolah. Kok sekarang bantuin aku? Ada apa kak? Ada mau-maunya? Kirana bener, selama ini gue terlalu sibuk sama diri gue sendiri. Sampai-sampai gak ada waktu buat Kirana. Perhatiin dia pun enggak. Ya enggak lah Kirana. Kakak cuma pengen bantuin kamu kok. Nadia, Kirana. Mama udah siapin sarapan. Kita sarapan yuk. Yuk. Iya mah, aku akan ke sana. Kirana, kamu kok makan sendirian? Mama kemana? Mama lagi panggil papa. Kanza kemana ya? Gak biasanya dia ngebiarin Kirana sendirian. Jangan-jangan dia lagi ngobrol sama Mas Bayu. Kanza kok di kamar anak-anak sih? Oh, jadi Kanza lagi ngobrol sama Nadia. Aduh, sial. Gawat nih. Bisa-bisa ketahuan nih semuanya. Aku pengen ngomong sesuatu sama ibu. Kamu mau ngomong apa? Sebenarnya apa sih yang pengen dibicarain sama Nadia? Pasti sesuatu yang sangat penting. Tapi apa ya? Nadia, kamu mau ngomong apa sama ibu? Kamu ngomong aja. Nggak akan terjadi apa-apa kok. Aku harus memberitahunya. Bu, kamu mau apa? Bilang aja sama ibu nggak akan marah kok. Sebenarnya Nadia, kamu mau ngomong apa?
Ibu gak akan marah. Cepet bilang. Itu bukan aku, Tante. Aku gak ngelakuin itu. Ya emang bukan kamu. Kamu lihat sendiri kan? Tante gak bisa ngajak aku kayak gini, Tante. Anak kecil, kamu gak usah marah-marah kayak gitu dong. Aku kasih tahu sama kamu ya. Kalau kamu mau berbuat macam-macam sama aku, aku akan memperlihatkan video itu sama papa kamu. Bu, aku mau sekolah, Bu. Ibu bisa kan bantuin aku ngomong sama papa? Aku kangen sama teman-teman aku, Bu. Nadia. Gimana lagi caranya aku kasih tau papa ataupun bukan Zan kalau perempuan ini jahat seperti iblis. Nadia mau ngomong apa ya? Kayaknya bukan itu yang dia pengen ngomongin. Mungkin aku harus tanya sama dia. Gue gak bisa berbuat apa-apa buat nolongin keluarga gue. Nadia. Sebenarnya ada apa sih? Bukan itu ya kan yang pengen kamu omongin sama ibu. Ada yang lain kan? Ada apa? Bicara aja sama ibu. Kamu lihat apa sih? Siapa yang Nadia lihat? Aku yakin Nadia takut sama seseorang, tapi sepertinya orang itu udah pergi sebelum aku lihat. Kamu kenapa nggak bilang sih sama ibu? Hah? Apa yang kamu tutup-tutupin? Bu, kan aku udah bilang sama ibu. Aku minta tolong ibu buat bilang ke papa soal sekolah aku, Bu. Udah deh, Bu. Mending ibu nggak usah ikutin aku lagi. Nadia, kamu kenapa? Berhentiin mobilnya sekarang! Apa? Berhentiin mobilnya sekarang! Nadia, kamu kenapa? Iya. Tunggu dong, kamu sabar dulu. Kenapa sih? Kamu ceritain kenapa aku seperti. Aku bilang berhentiin! Berhentiin mobilnya sekarang! Siapa yang menyebabkan kebakaran ini?
Sekarang apa yang kamu rencanakan, perempuan tua? Nadia, kenapa sih kamu payah banget, Nadia? Kenapa semua jadi kayak gini sih? Nadia, kenapa kamu payah banget, Nadia? Nadia, Mama, kamu kok belakangan ini kelihatannya kok aneh. Memang kamu ada masalah ya? Iya. Coba kamu cerita sama Oma, siapa tahu kan Oma bisa bantu. Nadia, coba kamu cerita dong sama Oma. enggak. Oma nggak bisa bantu aku. Malahan Oma yang bawa masalah ke hidup aku, Oma. Saya harus laporin ini ke Non Laura. Kenapa ya anak itu belakangan ini kok begitu dia?